Judulnya adalah ilmu buang sumpek sama ilmu utang lunas. Wah, aki sing seneng. Wajah-wajah punya hutang ini ada di depan saya, termasuk saya sendiri tuh ya. Wajah-wajah punya hutang. Dahulu dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud dengan berbagai matan yang berbeda. Redaksi, kalau bahasa Indonesianya matan itu redaksi. Teksnya agak beda, tapi urgensinya sama, maknanya sama. Bukhari maupun Abi Dawud. Diceritakan di situ suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid. Nah, ini perlu diceritakan dulu. Dibilangkan Rasulullah SAW masuk masjid dari rumahnya. Rumah Rasul itu jadi satu sama masjid. Jadi keluar pintu langsung masuk masjid. Yang sekarang jadi Raudhah Asy-Syarifah. Raudhah yang kita kalau punya kesempatan kan cuman pengen ke sana, masuk taman surga. Makanya jenengan kan rajin-rajin ke Masjid Ar-Raudhah biar bisa ke Raudhah yang di sana. Amin. Insyaallah. Dan nanti bisa ke Raudhah yang di sana, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu hari ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masuk ke Ar-Raudhah, masuk ke masjid, lihat ada satu orang sahabat, gak ada yang lain. Berarti masjidnya ramai atau sepi? Sepi. Bayangkan masjid di zaman Nabi Muhammad SAW sepi. Ini perlu saya jelaskan ke umat. Jangan dibayangkan di zaman Nabi masjid rame gitu ya. Rame waktu sholat, betul. Rame waktu zikir pagi, zikir sore menjelang maghrib. Rame. Waktu sholat 5 waktu rame. Selepas itu sepi. Kenapa? Sahabat Nabi bukan pengangguran. Sahabat Nabi orang yang aktif bergerak. Sahabat Nabi ada orang yang bertanggung jawab pada keluarga. Jadi ada yang pulang ke rumahnya, ngurusi istrinya, kumpul sama anaknya. Ada yang ke kebunnya, ada yang ke pasar, ya. Ada yang berinteraksi silaturahim, bergerak, gak nongkrong di dalam masjid. Makanya diceritakan nanti di dekat-dekat kiamat itu ada orang-orang yang duduknya di masjid. Duduknya di masjid, nongkrongnya di masjid. Tapi obrolan mereka adalah dunia. Rasul mengatakan, jangan kamu dekat-dekat dengan mereka. Bil makna semacam itu. Sepi masjid, cuman ada satu sahabat. Dan itu menarik perhatian Nabi Muhammad SAW. Langsung disamperin. Empati. Itu namanya empati. Itu namanya peduli. Dicari tahu kenapa kamu ada di sini. Kenapa engkau berada di masjid di waktu yang bukan sholat? Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Artinya ini pasti ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang menyebabkan sahabat sampai nggak bisa di pasar, nggak bisa di rumah, nggak bisa di tempat saudaranya, sampai nggak bisa di sana, sampai harus berada di dalam masjid. Bukan waktu sholat, fi ghairi waktu sholat. Kenapa kamu berada di masjid bukan di waktu sholat? Maka saat itu sahabat juga enggak jaim. Makanya kamu kalau ditanya kiai, ditanya ustadz, ditanya guru, ditanya ulama, jangan kemudian kamu gengsi. Oh, enggak ada apa-apa kok. Enggak ada apa-apa, baik-baik saja. Nothing happen. Ya, nothing happen. It's okay, I'm fine. Masya Allah. Ini namanya orang yang sombongnya luar biasa. Padahal dia lagi suntuk yang ngomong gitu loh ya. Sama ahlinya, ahlinya ngomong. Zaman sekarang enggak, sama ahlinya enggak ngomong, diumbar sama semua orang. Aku sumpek, bahkan update status aku sumpek. Ya, story. Ya. Ini salah, itu salah. Ngomong sama ahlinya. Kalau enggak ada ahlinya, diam saja, duduk, ingat sama Allah di masjid, zikir. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, langsung jawab. Humumun lazimatni waduyun. Tahu artinya humumun lazimatni waduyun? Coba Habib Muhammad terjemahkan. Kesumpekan yang selalu melazimiku. Mengikuti terus. Utang-utang. Wah, Habib Muhammad mau ngomong utang-utang untuk sungkan tadi. Gak tega ya. Jadi humum waduyun lazimat nih kalau kita balik gitu ya, bahasa bebasnya.
berbagai macam rasa sumpek. Sampai hari ini saya cari bahasa Indonesianya sumpek belum ketemu. Ada yang bisa menjelaskan bahasa Indonesianya sumpek? Sumpek itu bahasa apa? Jawa. Suntuk bahasa Betawi, Jakarta. Suntuk. Bahasa Indonesianya sumpek dan suntuk apa? Perasaan hati yang gak enak karena memikirkan sesuatu yang akan terjadi. Galau. Gus Karim ini. Galau bisa, tapi galau lebih kepada sesuatu yang sudah atau akan. Masih global. Saya kok paling cocok Gus. Ini kok muantep ya. Sumpek, galau, resah, gelisah, apalagi gundah. Ya, gundah. Tapi nggak bisa mewakili kata sumpek. Sumpek itu ya galau ada, resah ada, gundah ada, gelisah ada, humum. Bukan satu. Humum. Ham itu cuma satu. Kalau humum berarti banyak. Kalau bahasa Indonesia bebasnya pol-polan ruwet mumet. Pol-polan ruwet mumet. Artinya apa? Sahabat ini bloko, transparan kepada Nabi Muhammad SAW, gak jaim, gak jaga image. Masa aku sahabat punya sumpek? Yo, masa aku setiap hari sholat sama Nabi kok sumpek? Ya masa nggak ada begitu. Karena sumpek itu wajar, manusia kena sumpek itu wajar. Yang nggak wajar kalau sumpeknya dipelihara, sumpeknya diser-ser, sumpeknya dikeloni, tidur sama aku sumpek. Itu yang nggak wajar. Sumpek itu harus segera disuruh pergi. Humumun lazimatni waduyun. Hutang-hutang yang mengejarku. Suntuk-suntuk, sumpek-sumpek yang mengikutiku, dan hutang-hutang yang mengejarku. Apakah Kanjeng Nabi SAW kemudian ngomong begini? Ya makanya jangan kebanyakan hutang. Kira dok kurang ajar wong sing nasihati koncone kaya ngono kuwi. Sudah tahu temannya banyak hutang kok bukan diselesaikan masalahnya, tambah kupingnya temannya dikasih omong yang gak enak. Makanya jadi orang jangan kebanyakan hutang. Kau udah begini gimana kamu? Ini tidak nyelesain masalah, tapi membuat orang itu semakin terbebani masalah. Nabi SAW gak mengatakan sana keluar kerja cari duit. Kenapa? Karena paham sahabatnya semua orang yang suka kerja. Lah kamu tahu keluargamu, sahabatmu biasa kerja macam-macam, kemudian sumpek karena hutang dan lain sebagainya, kok bokein nasihat tok gitu ya. Nasihat tok. Salah. Nabi Muhammad SAW lagi nggak punya duit, jadi nggak bisa kasih duit. Kalau punya duit, coba lihat sikap Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau saya luruskan bab hutang ini, boleh? Ini belum ceramah loh, belum. Oh judulnya nggak pakai ceramah. Ini nyantai ya, jadi nanti kalau ada yang punya kepentingan mau jalan silahkan ya. Karena kan banyak di sekitar kita ini mungkin yang hadir, mungkin lagi ada kepentingan, sempatkan hadir, pengen ngambil barokah ya. Boleh lanjutkan, gak jadi masalah. Mungkin yang mau melahirkan mampir ke sini. Loh mungkin tuh ya. Siapa tahu wallahu alam, gak ngerti. Jangan kemudian gimpet-pet lahir di sini masalah saudara-saudara. Akhirnya jadi masalah. Bebas, ini majelis bebas, santai, jangan sungkan. Kawan-kawan saya nggak pernah kalau ada orang kemudian keluar meninggalkan majelis dipikir aneh, paham semua. Saya kalau lagi punya kepentingan ya tak tinggal, tak serahkan Ustaz Is, lanjutkan, saya tinggal. Karena kita lebih tahu dengan kepentingan kita masing-masing. Boleh dilanjut? Nah asiknya di sini. Jadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu orangnya semangat kerja, semua bergerak. Makanya Nabi SAW gak nasehatin, silakan kamu kerja, silakan kamu cari duit, silakan kamu. Apa petunjuk Nabi Muhammad SAW? Langsung masalahnya diselesaikan. Selesai masalah. Mau tidak kamu saya ajari satu kalimat, kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari, Allah akan membuang, menyingkirkan sumpek-sumpekmu, dan Allah akan lunaskan hutangmu. Coba kalau Gus Karim ngomong begitu, Habib Novel ngomong begitu, Habib Muhammad ngomong begitu, jawabannya jih dungo Gus, wirid. Tapi lunasipun kapan? Ada enggak yang model begitu? Wirid ya wirid, doa ya doa Gus, tapi lunasnya kapan? Ini sekedar doa nggak cukup, masya Allah. Sekedar doa nggak cukup, jadi meremehkan yang namanya
doa naudzubillah min dzalik. Sahabat gak semacam itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maukah kamu saya ajarkan satu kalimat kalau kamu baca sekali di pagi hari, sekali di sore hari? Menarik. Rasul gak mengatakan kalau kamu baca 1000 di pagi hari, 1000 di sore hari. Wah, ini siksa saudara-saudara. Wes mumet ngeluh maca ping 1000. Masalah atau gak masalah? Masalah, karena mungkin apa ya, mampu saya menyelesaikan 1000 kali, waktunya bagaimana, bla bla, sulit. Ad-din yusrun. Rasul mengajarkan agama ini mudah, jangan dipersulit. Apalagi orang yang lagi kesulitan, orang lagi kesusahan, maka dikasih suatu ajaran yang ringan. 1 di pagi hari, 1 di sore hari. Allah menyingkirkan sumpahmu, Allah melunaskan hutangmu. Nggak ada kata-kata kamu nanti akan mampu menghilangkan sumpahmu, kamu nanti akan mampu melunaskan hutangmu. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajari untuk semua dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah, jangan ada yang lain. Sahabat ya jawab, bukan dengan kata na'am. Na'am itu ya, tapi jawabannya bala. Oh tentu mau ya Rasulullah. Bukan ya, oh mau banget. Bacalah kalau pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Selesai. Pendek. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Wah, coba bayangkan, kita dikejar-kejar utang, terus kita minta tolong sama satu penguasa raja gitu ya. Saya untuk ngadepi utang ini dilindungi sama raja, urusanmu sama raja, beres enggak kira-kira? Beres. Nah ini kita ngomong, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari rasa sumpek dan rasa sedih. Sumpek sama sedih. Aku berlindung denganmu, dengan kekuatanmu. Minta tolong sama kamu ya Allah. Singkirkan semua ini. Dari rasa lemah dan rasa malas. Dari rasa takut dan rasa kikir. Min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dari dililit hutang dan ditindas oleh manusia. Apa hasilnya? Sahabat berkata, saya amalkan itu hanya beberapa hari. Enggak sebulan, enggak 2 bulan, enggak 3 bulan, enggak setahun. Hanya beberapa hari, maka Allah pun melunaskan hutangku, maka Allah pun menyingkirkan suntukku, dan Allah pun melunaskan hutang.